Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Surya Eka Priyana, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Teknik Sipil, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Saputra, NIM 22180081, mahasiswa program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, melalui video presentasi ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Kewirausahaan Teknik Sipil, Peluang, Tantangan, dan Strategi. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai peluang usaha di bidang teknik sipil, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan agar dapat membangun usaha yang sukses di bidang konstruksi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Sektor konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan dan membutuhkan tenaga profesional di bidang teknik sipil. Namun, di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, lulusan teknik sipil tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga perlu memiliki jiwa kewirausahaan. Dengan berwirausaha, lulusan teknik sipil dapat menciptakan peluang kerja, mengembangkan usaha di bidang konstruksi, konsultasi, penyediaan material, maupun teknologi konstruksi, sehingga mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, serta keberanian mengambil risiko untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Dalam bidang teknik sipil, kewirausahaan berarti memanfaatkan kompetensi teknik untuk membangun dan mengembangkan usaha yang berkaitan dengan konstruksi maupun jasa teknik. Ada beberapa tujuan kewirausahaan, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan keuntungan, mendorong inovasi, mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karakteristik kewirausahaan teknik sipil. Yang pertama, kreatif, mampu menemukan solusi yang efisien terhadap permasalahan konstruksi. Kedua, inovatif, mengembangkan metode kerja maupun material yang lebih efektif. Ketiga, berani mengambil risiko, berani mengambil keputusan bisnis berdasarkan analisis yang matang. Keempat, kepemimpinan, mampu memimpin tim proyek dan mengelola sumber daya secara efektif. Kelima, komunikatif, mampu berkomunikasi dengan klien, pemasok, pekerja, dan pemerintah. Terakhir, bertanggung jawab, menjaga kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, serta kepuasan pelanggan. Hubungan teknik sipil dengan kewirausahaan. Ilmu teknik sipil tidak hanya digunakan untuk bekerja di perusahaan konstruksi, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun usaha sendiri. Contoh usaha yang dapat dijalankan oleh lulusan teknik sipil. Pertama, kontraktor bangunan, konsultasi perencanaan, konsultan pengawas, developer perumahan, supplier material bangunan, jasa renovasi rumah, produksi beton pracetak, terakhir rental alat berat. Selanjutnya, peluang usaha di bidang teknik sipil. Beberapa peluang usaha yang memiliki prospek baik antara lain: 1. Kontraktor melaksanakan pembangunan gedung, rumah, jalan, dan infrastruktur lainnya. Kedua, konsultan teknik memberikan jasa perancangan, desain struktur, serta pengawasan proyek. Ketiga, supplier material menyediakan berbagai material konstruksi seperti semen, baja, pasir, beton, dan batu. Keempat, produksi material bangunan memproduksi paving block, batako, beton pracetak, maupun panel beton. Kelima, jasa renovasi melayani renovasi rumah, ruko, kantor, maupun bangunan komersial. Keenam, rental alat berat menyewakan ekskavator, bulldozer, kren, dan peralatan konstruksi lainnya. Analisis peluang pasar. Prospek usaha di bidang teknik sipil dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Pertumbuhan infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, serta kawasan industri terus meningkat kebutuhan jasa konstruksi. Kedua, pertumbuhan perumahan. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan
permintaan terhadap rumah tinggal terus bertambah. Ketiga, renovasi bangunan. Bangunan lama memerlukan renovasi maupun peningkatan kualitas secara berkala. Keempat, perkembangan teknologi. Teknologi digital membuka peluang usaha baru dalam bidang desain, manajemen proyek, dan pemasaran jasa konstruksi. Proses penelitian. Tahapan membangun usaha teknik sipil meliputi menentukan jenis usaha, melakukan riset pasar, menyusun bisnis plan, mengurus legalitas usaha, menyiapkan modal, membangun jaringan bisnis, melakukan promosi secara konvensional maupun digital. Selanjutnya, manajemen usaha konstruksi. Keberhasilan usaha konstruksi sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen. 1. Manajemen proyek. Mengatur waktu, biaya, mutu, dan ruang lingkup pekerjaan agar proyek berjalan sesuai rencana. 2. Manajemen keuangan. Mengelola arus kas, anggaran laba, dan pengeluaran perusahaan. Ketiga, manajemen SDM. Mengelola tenaga kerja sesuai kompetensi masing-masing. 4. Pengendalian mutu. Memastikan hasil pekerjaan memenuhi standar kualitas. 5. Keselamatan kerja atau K3. Mengurangi risiko kecelakaan serta meningkatkan produktivitas pekerja. Tantangan berwirausaha. Beberapa tantangan yang sering dihadapi adalah persaingan antar perusahaan konstruksi, fluktuasi harga material bangunan, keterbatasan modal usaha, keterlambatan pembayaran proyek, risiko kecelakaan kerja, perubahan regulasi pemerintah, cuaca mempengaruhi pelaksanaan proyek. Strategi menjadi wirausahawan sukses. Strategi yang dapat diterapkan antara lain menjaga kualitas pekerjaan, menyelesaikan proyek tepat waktu, menggunakan teknologi modern, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, mengelola keuangan secara transparan. Pemanfaatan teknologi dalam bisnis konstruksi. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat bagi dunia konstruksi. Contohnya, Building Information Modeling atau BIM untuk perencanaan dan koordinasi proyek, AutoCAD dan Civil 3D untuk gambar teknik, drone untuk survei dan pemantauan proyek, software estimasi biaya untuk menghitung anggaran proyek, media sosial sebagai sarana promosi, aplikasi manajemen proyek untuk mengendalikan jadwal dan progres pekerjaan. Contoh studi kasusnya adalah usaha produksi paving block. Paving block banyak digunakan untuk trotoar, halaman rumah, taman, area parkir, dan kawasan permukiman. Kebutuhan awal mesin cetak paving, cetakan semen, pasir, air, tenaga kerja. Target pasar, kontraktor, developer perumahan, pemerintah daerah, pemilik rumah. Keunggulan permintaan relatif stabil, produk dapat diproduksi sesuai pesanan, modal dapat disesuaikan dengan skala usaha. Kesimpulannya, teknik sipil memiliki peluang usaha yang sangat luas. Jiwa kewirausahaan menjadi kompetensi penting bagi lulusan teknik sipil. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh kemampuan teknik, manajemen, inovasi, serta etika profesional. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi usaha konstruksi. Wirausahaan teknik sipil tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga kontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Demikian pemaparan saya mengenai kewirausahaan teknik sipil, peluang, tantangan, dan strategi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya jiwa kewirausahaan bagi seorang insinyur sipil. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.